Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pertama sekali, marilah senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di perjalanan kehidupan kita terus menghadirkan ketaatan kepada Allah tanpa berhenti. Itulah yang dinamakan dengan istiqamah. Senantiasa teguh dengan pendirian apapun kondisi dan keadaannya. Karena ketaatan kepada Allah itu ittaqullaha tsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, dan di setiap tempat dan waktu. Maka mudah-mudahan dengan istiqomah itulah Allah mengantarkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah menyuruh kita untuk mengambil tauladan, mengambil contoh kepada diri Rasulullah. Dan itu disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Langsung perintah dari Allah, laqad, sungguh, dan Allah menyatakan bahwasanya pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Dan ketika kita mengambil hikmah dan suri tauladan itu, apa yang kita dapatkan? Maka insya Allah kita akan dapatkan rahmat dari Allah. Dan ketika kita menyebut namanya, Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan ketika kita berselawat kepadanya, maka insya Allah akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah, dan kecintaan kita pada Nabi itu belum sebanding dengan cinta Nabi kepada kita. Belum seberapa cinta kita kepada Nabi. Maka dari itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang taat kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Majelis Taklim Bundo Solehah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Bundo Solehah. Bundo Solehah itu tempatnya nanti insya Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu itu harapan kita sesuai dengan nama, karena nama itu adalah doa dan disebut, dipanggil setiap waktu. Kamatu Majelis Taklim Dima Bundo Solehah. Masya Allah, sajuk mendengarnya ya. Nah, kesempatan kali ini insya Allah
kita karena masih dalam suasana maulid, maka kita tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan keteladanan dan kebaikan dalam diri Rasulullah. Untuk itulah kita berusaha untuk bisa menghadirkan kehidupan kita yang hanya sebentar ini, meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan memberi tema tausiah kita, mengambil tauladan dari Rasulullah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang akan kita sampaikan, mengambil tauladan dari Rasulullah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti surat Al-Ahzab tadi yang telah dibacakan, ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, berarti ada kelebihan dan keistimewaan yang Allah titipkan kepada beliau. Ada kebaikan-kebaikan yang hadir pada diri beliau, dan itu semua hadir dalam seluruh kehidupannya. Berarti kalau disuruh mencontoh, berarti semua yang ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Berarti perkataannya, perbuatannya, sikapnya itu semua mengandung keutamaan, mengandung keistimewaan. Maka seluruh yang ada pada diri Rasulullah itu adalah kebaikan yang tak pernah putus. Adalah keindahan yang Allah titipkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita tauladani dari beliau? Yang pertama, menauladani kekokohan akidah Nabi, kuatnya iman Nabi. Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah Islam tidak bergeming sedikit pun dengan apapun tantangannya, bagaimanapun rintangannya, dan apapun ancamannya. Dia tetap berdiri teguh dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan berkali-kali mendapatkan ancaman pembunuhan, berkali-kali mendapat intimidasi, berkali-kali diboikot ekonominya. Jadi ekonomi itu sudah dari dulu dipermainkan. Apakah Rasulullah berhenti berdakwah? Tidak. Apakah berhenti menyampaikan Islam? Tidak. Semakin dia diteror, semakin dia diintimidasi, semakin Rasulullah itu dipojokkan, justru dia semakin bersemangat menyampaikan dakwah Islam. Tidak berhenti. Maka kalau kita ambil pada kondisi kita hari ini, apakah halangan yang sedikit itu menghalangi kita untuk melangkahkan kaki menuju majelis taklim? Apakah halangan kita sudah seberat halangan yang dialami oleh Rasulullah? Belum. Masih jauh. Nabi berurai air mata, bahkan kekurangan harta dan jiwa, bahkan diancam berkali-kali, bahkan dipukuli. Berhenti Nabi taat? Tidak. Bahkan untuk beribadah saja Nabi dapat gangguan. Setiap kali mau sholat diludahi. Ibu kamari tadi ada kena ludah? Tidak. Pernah kena ludah? Nabi pernah. Setiap kali mau ke masjid ibadah diludahi. Pernah sampai satu ketika tidak ada lagi orang yang meludahi. Rupanya terdengar kabar sakit. Siapa yang pertama kali jenguk? Rasulullah. Jadi tidak menghalanginya apapun rintangannya. Justru semakin besar rintangannya, semakin besar pahalanya. Semakin berat ibu menuju majelis ini, berarti sudah tersedia pahala semakin besar. Semakin ancik rasanya badan ancik oleh tahu bu. Itu bahasa piaman tu, orang piaman tahunya tu. Dia ancik saya. Tu. Saya orang piaman juga. Cuniang banyak. Nah, itu semakin berusaha kita untuk hadir, karena setiap langkah kaki insya Allah dibalasi pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat datang ke ibu awak ya, mudah-mudahan bertungkik-tungkik ibu awak pergi ke masjid. Masya Allah.
Mudah-mudahan nanti kaki ibu bersaksi, ya Allah, ambo sama seidu lah sakit kaki ambo dibawa je ke masjid ya Allah. Bawa lo nak punya kakiku ke sarugo ya Allah. Ya. Nak mau bawa. Jangan lupa yang membimbingnya ke Mas Haji juga ya Allah. Nah, jadi kalau ada nanti di antara awak yang masuk sarugo ada rencana? Saya yang berencana, tunjuk tangan. Kalau ada di antara awak nanti yang duluan masuk sarugo, siap tundak nampak kami-kamiku di sarugo do, panggil kami. Ya, lai janji. Maka awak nak sama majelis taklim dulu, bako nak sama awaknya. Tahu, awak nak pernah tahu kesalahan yang awak lakukan. Ya, bisa jadi sengaja ataupun tidak disengaja. Yuk panggil ya Allah, hamba rindu dengan teman-teman hamba sama majelis taklim ya Allah. Panggil ya Allah, panggil. Karena penduduk surga itu bisa memberikan syafaat kepada 70 orang yang dikehendakinya. Masya Allah. Ya. Nah, maka iman Rasulullah tidak goyang. Bahkan diiming-imingi harta. Wahai Muhammad, hentikanlah dakwahmu itu. Apa maunya? Harta kami berikan. Berembuk seluruh pemuka Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Mau harta, kami berikan. Mau tahta, kami berikan. Mau wanita, kami berikan. Jadi 3 takut tadi dulu jadi apa godaannya. Lalu apa ungkapan Nabi yang paling terkenal? Walaupun diberikan ke tangan kananku rembulan, tangan kiriku matahari, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah ini, untuk menyampaikan Islam. Maka pelajarannya ke kita, walaupun tubuh ini sudah lelah, walaupun diri ini sudah dimakan usia, maka aku tidak akan pernah berhenti taat kepadamu ya Allah. Karena istirahatnya orang beriman itu adalah ketika kakinya sudah melangkah ke sur. Berarti kalau lonti buat disuruh golek alun lah istirahat. Lembulia istirahat. Panik majelis taklim. Lembulia. Kapan orang beriman itu istirahatnya? Ketika kakinya sudah melangkah di surga. Liqa'a wajhillah. Ketika dia sudah berjumpa dengan Rabbnya. Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan yang maha penyayang. Bertemu dengan yang maha mencintai. Allahu Akbar. Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah tempatkan kita bersama Rasulullah di surganya. Amin. Maka kuatnya iman Rasulullah itulah yang membuat Islam itu sampai pada kita hari ini. Karena kekuatan iman para sahabatlah Islam itu sampai ke kita hari ini. Ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Arats. Siapa namanya? Khabbab bin Arats. Semasa Rasulullah dia dapat penyiksaan yang sangat pedih. Sampai-sampai dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan penyiksaan ini berakhir dariku ya Rasulullah? Lalu apa jawab Nabi? Bersabarlah wahai Khabbab, bersabarlah. Orang-orang terdahulu justru lebih kuat siksaannya daripada yang kita alami hari ini. Lalu sejak saat itu Khabbab tidak mau lagi menyampaikan mengadu kepada Rasulullah. Dia tahan semua siksaan. Dia berharap Allah ridho. Kalau Allah ridho dengan disiksanya tubuhku ini, biarlah ku tahan siksaan ini. Allah. Itu semua hanya demi kalimat la ilaha. Begitu orang-orang terdahulu mempertahankan kalimat itu. Atau Amr, anaknya Yasir, Amr bin Yasir, demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ditusuk ibunda tercintanya di depannya. Tak tanggung-tanggung ibu. Waktu ditusuk itu ibundanya sedang hamil tua. Ditusuk pakai apa? Pakai besi yang dipanaskan, ditusuk dari kemaluannya, mohon maaf, tembus sampai ke ubun-ubunnya. Hanya demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ayahnya yang sudah tua pun tidak luput dari penyiksaan. Digantungkan dia di pohon, lalu diikat lehernya dengan tali, lalu ditarik tali itu berlawanan sehingga putus lehernya. Itu demi kalimat la ilaha. Atau Bilal bin Rabah
yang dikenal sepanjang masa, yang insya Allah sampai kiamat nanti akan dikenang namanya, yang senantiasa melantunkan azan memanggil orang untuk salat, yang tua besar kecil muda kenal dengan nama ini, Bilal. Bahkan panggilan yang orang yang azan pun sampai hari ini disebut dengan Bilal. Bila azan Bilal. Bagaimana dia juga tak luput dari penyiksaan karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa penyiksaan yang dia dapatkan? Dengan dihimpit oleh batu besar, lalu di bawahnya pasir yang sangat panas karena padang pasir itu panas. Jangankan tubuh yang seperti ini, terompa saja kalau tiba di gurun pasir sedang angin itu mengelupih terompa. Kunun kula badan awak. Ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal terus berujar, ahadun ahad. Begitulah kokohnya keimanan, dan keimanan itu diwariskan kepada para sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan kuat dan kokohnya iman itu juga diwarisi kepada kita sampai hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita taat kepada Allah, kita mencintai Rasulullah, tidak tergantung kepada apapun, tidak tergantung oleh kondisi dan keadaan. Ittaqullaha tsumma kunta. Kita akan insya Allah bertakwa apapun keadaannya. Kita akan mencintai Nabi kita Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, apapun keadaannya. Yang kedua, tauladan yang diberikan Rasulullah kepada kita berikutnya. Yang kedua adalah kokohkan ibadah. Kuatkan ibadah kita. Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat sibuk mengurus umat. Ya, sebagai khalifah, sebagai kepala keluarga, sibuk luar biasa. Tapi apakah dia malas-malasan beribadah? Tidak. Justru semakin kuat ibadahnya. Bahkan pernah satu ketika Ibunda Aisyah terbangun di tengah malam, lalu melihat Rasulullah salat malam, padahal siangnya sibuknya luar biasa. Masih juga salat malam. Ditanya oleh Ibunda Aisyah, wahai baginda Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni yang dahulu dan yang akan datang? Kenapa ibadahmu seperti ini? Lalu Rasulullah menjawab, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Luar biasa. Mana sibuk kita daripada Rasulullah? Hah? Kita banyak STM, sibuk tak menentu. Rasulullah benar-benar sibuk mengurus umat, mengurus rakyat, mengurus masyarakat, mengurus keluarga. Bahkan kalau robek bajunya dia yang menjahit sendiri, tangga sendalnya dia yang menjahit sendiri. Masya Allah, tak ada canggung-canggung. Nah, masih sempat dia untuk salat malam. Ya. Maka jangan pernah kita longgarkan ibadah kata. Karena itulah perisai bagi kita. Karena ibadah itulah yang menjadi tameng, menjadi perisai untuk kita. Yang menjadi penguat bagi kita. Yang akan menguatkan jiwa kita. Yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan Lalu bagaimana Ustaz ibadahnya Rasulullah itu? Kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas ibadahnya Rasulullah. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas ikut salat di samping Rasulullah. Ibunda Aisyah pernah berkata, Rasulullah itu salat sampai bengkak kakinya. Ibu pernah bengkak kaki ibu di salat? Nah. Bengkak dia sakit. Tapi bengkak dia salat enggak ya? Tapi Rasulullah pernah. Lalu kok sampai bengkak? Kalau bengkak kakinya salat, itu salatnya sabanta atau lamu tuh? Lamu. Dan memang benar. Pernah Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah salat di sampingnya Rasulullah. Rakaat pertama saja dibaca oleh Rasulullah Al-Baqarah. Berapa juz? 2,5 juz. Allah tagendang taga Ibnu Abbas alunjur ruku Nabi ledo. Allah takut aku mengantuk alunjur ruku Nabi ledo. Sampai ayat terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sampai ayat terakhir.
Di ujung-ujung ayat Ibnu Abbas mengira ruku lagi kan. Ruku Rasulullah. Lah ambil ancang-ancang Ibnu Abbas untuk ruku. Rupanya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sambung Ali Imran. Masya Allah. Begitu Rasulullah. Jangan ditanya berapa lama sujudnya. Jangan ditanya berapa lama rukuknya. Luar biasa. Dalam rukuk dan sujud itu bahkan beliau menangis sampai basah jenggotnya. Jangan bayangkan jenggotnya seketik bentuk abu. Lebat. Kalau jenggot yang lebat itu sampai basah oleh air mata, menangisnya seketik atau banyak tuh? Banyak. Terseduh sedan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah tidak ada Qiyamul Lail ini, aku tidak tahu bagaimana menikmati hidup, katanya. Allahu Akbar. Berarti sahabat Nabi ini sudah merasakan ibadah itu tidak hanya sebuah kewajiban, tapi sudah meningkat menjadi sebuah kebutuhan. Kalaulah jadi kebutuhannya kayak makan, tak makan wak sehari ba ibu. Tak minum wak sehari ba. Itulah kalau sudah sampai tahap kebutuhan ibadah itu. Ada yang kurang kalau tak tahajud. Ada yang tak sempurna kalau tak duha. Lanan kurang. Makan Allah. Baca itu jo kawan Allah. Galak-galak Allah. Nan kurang. Duha nan kurang. Selalu ada yang tak sempurna kalau kita tidak mengerjakannya. Selalu ada yang kurang kalau kita tidak melakukannya. Duha Allah. Nan alun lain. Baca Quran. Itu kalau sudah sampai tahap kebutuhan. Tak mau dia meninggalkan. Dan sayangnya Allah kepada kita. Kalau itu menjadi kebiasaan kita, lalu suatu saat nanti ibu sakit. Ya, kita kan nggak tahu ya, ada sakit, ada senang kan kayak gitu badanku ya. Ada rencana sakit. Rencana tentu tidak ya. Ya, tapi kalau seandainya ditakdirkan sakit, lalu kita sudah membuat kebiasaan baik seperti itu. Tahukah ibu kasih sayang Allah kepada kita? Apa amalan semasa ibu sehat, maka akan tetap tercatat walaupun ibu sedang sakit. Allahu Akbar. Bayangkan. Walaupun sedang sakit, tapi semasa sehat awak biasa baca Quran, awak biasa salat tahajud, awak biasa salat duha. Tapi dia badan sakit dan terkerajuan lagi. Allah tetap berikan pahala apa kebiasaan kita semasa hidup. Allah. Dan ketika sehat nanti, ya, ketika sakit Allah cabut 3 hal dari kita. Wajah kita dari keceriaan. Apalagi? Nikmat makan. Apalagi? Ya, ceriaan wajah, nikmat makan, dan nikmat kesehatannya. Nah, dosa-dosa kita. Nah, dia kan ada 3. Ya, nikmat beramal. Namun ketika sehat nanti, Allah kembalikan 2. Tapi Allah tidak kembalikan 1. Dikembalikan raut wajah kita yang ceria, dikembalikan nikmat kita makan, tapi dosa-dosa kita tidak dikembalikan. Artinya kalau sakit lalu kita bersabar, berguguran dosa. Nah, maka dari itu yuk kokohkan ibadah kita. Karena itu tauladan Nabi kepada kita. Dan jangan jadikan ibadah itu sebagai beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu azan orang. Azan orang. Kok karajo tangguang. Kok baru kata tonggo nasi baru. Kok baru kata ketik RPP baru. Kok baru banyak onde itu. Onde banyak. Bare banyak onde-ondenya kada dia kerambi ya. Gitu. Nah, maka jangan pernah ada terbersit sedikit pun yang seperti itu. Justru sholat itu meringankan beban. Bahkan Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salam innallaha ma'as sabirin. Orang beriman, minta tolonglah engkau kepada sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang
Sabar. Disuruh minta tolong kepada sholat. Maka bagus sholatnya, insya Allah bagus amalannya yang lain. Maka jaga ibadah itu. Karena dia akan menjadi perisai bagi kita. Dan Nabi Muhammad mencontohkan itu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan, letih badannya. Pas masuk waktu sholat, apa kata Nabi pada Bilal? Ya Bilal, arihna bisalah. Ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi bagi orang beriman, sholat itu istirahat bagi jiwanya. Karena dunia ini menyibukkan kita, melalaikan kita. Maka diletakkanlah oleh Allah waktu-waktu sholat yang luar biasa. Supaya hati ini kembali segar. Setelah sholat itu kembali segar, kembali damai, kembali tenang. Ibarat komputer kalau tidak pernah di-refresh-refreshnya banyak bu. Hangnya. Tidak bisa mengetik gila dong, letagang. Kunun kolah badan ko dibawa taruh lah bakarajo, dibawa taruh lah sibuk je dunia ko. Ndak ada istirahat salat, ndak ada istirahat ibadah. Apa yang terjadi? Gelisah, mudah lelah, mudah marah, mudah emosi, selalu merasa kurang, bersedih berkepanjangan. Nah, itu efek samping kalau kita tidak mengistirahatkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Karena dunia itu ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dikejar, semakin menjauh. Tapi kalau kita bersama Allah, kalau kita mendekat selangkah, Allah mendekat Kalau kita berjalan, Allah mendekat berlari. Beda kalau mengejar dunia. Semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin kita mengimpikan dan mengangan-angankan dunia, semakin jauh dari diri awak. Semakin dipuaskan kita dengan dunia, semakin tak cukup dewak dunia kedua. Bahkan Nabi menyampaikan, kalaulah dipenuhi keinginan manusia tu, dia hanya dengan emas sebesar gunung Uhud, alun ka cukup leh, tambah lah soalnya tu cukup leh. Badaknya tu. Gunung Uhud pada kadang tu. Sekadang tu ameh dia hendak penuhi keinginan manusia tu. Tapi ketika kita beribadah, muncul dalam hati qanaah. Nabi itu sangat qanaahnya. Kalau ingin bermewah-mewah, Nabi bisa. Bisa. Sanggup Nabi. Karena Nabi memiliki harta. Hanya saja harta itu tidak ditahan-tahannya. Disedekahkannya, diberikannya kepada yang membutuhkan. Sehingga tidak ada yang tersimpan dari Nabi. Ghanimah diberikannya kepada yang membutuhkan. Bahkan pernah suatu ketika Nabi sholat, lalu berbunyi perutnya pas rukuk, krotok 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 krotok. Pas sujud bunyi juga, krotok 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 krotok. Sahabat heran, ada apa dengan Nabi? Pas setelah selesai salam, selesai berdoa, selesai wirid, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar ada sesuatu yang berbunyi ketika sholat tadi. Dibukanya jubahnya oleh Rasulullah. Ternyata diikatkan batu ke perut Nabi demi menahan rasa lapar. Nangis semua sahabat, ya Rasulullah, kalau hanya untuk makan kami sanggup ya Rasulullah. Manusia mulia kekasih Allah menahan lapar seperti itu. Asalkan umatnya bahagia, asalkan umatnya kenyang, dia rela menahan lapar berhari-hari. Makhluk seperti apa yang diciptakan Allah ini? Sangat mulia. Sampai menangis seluruh jamaah itu terseduh-seduh. Sanggup kami berikan ya Rasulullah. Jangankan harta, diri kami pun siap kami korbankan untuk membela ya Rasulullah. Betapa mulianya. Lalu sahabat memeluk Rasulullah. Dan Rasulullah pun menghibur mereka. Jangan engkau bersedih untuk dunia. Ya, jadikan Allah sebagai tujuan. Masya Allah. Nah, begitu Rasulullah melihara ibadahnya. Yang ketiga yang harus kita tauladani darinya adalah akhlak yang mulia. Matinul khuluq. Rasulullah itu diutus, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, hal pertama yang dilihat orang dari kita adalah akhlaknya. Nabi Muhammad, Masya Allah, sangat mulia, akhlaknya lembut, hatinya lembut, tutur katanya.
siapapun yang berjumpa dengan Nabi, maka Nabi akan tersenyum melihatnya. Yang akan didapati dari wajah Nabi adalah senyumannya yang indah. Sehingga siapapun yang berada dekat Nabi, dia merasa dia paling disayangi oleh Rasulullah. Karena yang ditemuinya dari wajah Rasulullah itu adalah senyumannya. Dan Rasulullah itu ketika berbicara bersungguh-sungguh menatap wajah orang tempatnya bicara. Tidak lengah-lengahnya dong. Kamu tadi? Apa tuh? Atau non sering awak lakukan? Yo, kamu abu? Tidak ada pemain saya. Oh, ini pacik je kau. Lah balik ke pasar bu? Oh, tidak. Kau jalan je tadi. Rasulullah itu menatap wajah lawan bicaranya. Sehingga dia merasa diperhatikan. Dan Rasulullah itu paling penyayang ke anak-anak. Itu tanda mulianya akhlaknya. Ya, dulu kalau di budaya orang Arab aneh kalau ada yang sayang ke anak-anak, aneh sih gitu. Tapi Rasulullah ingatkan akhlak, ya, membuktikan akhlak kita yang bagus dan mulia itu dia penyayang ke anak-anak. Ya, maka sayangi anak kita karena mereka adalah pelanjut generasi, mereka yang akan menggantikan. Pernah suatu ketika Nabi sujud salat nih, terus pas sujud berlarian cucunya naik ke punggung, naik kuda-kudaan Hasan Husain, deg-deg. Ya, nah ditunggu oleh Rasulullah. Sebelum turun, Rasulullah tetap sujud. Kalau udah turun, dah selesai, baru Rasulullah berdiri lagi. Pas sujud berikutnya, naik cucunya satu lagi, naik lagi, deg, main kuda-kudaan lagi di punggung kakeknya, deg, kan? Masya Allah. Pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoa, berzikir, dipanggil cucunya, dipeluk, dibelai, ya, didoakan. Kok tiba dia apa bu? Sedang sembayangnya, tiba cucu atau anak naik ke punggungnya. Hei ha, ciknya kan? Aki kira pengananya. Apa dia si anaknya? Atau tidak tahan dia nyolehnya. Pas salam tu you buat nama geriti. Assalamualaikum. Dia lama menahan kok. Assalamualaikum. Baru selesai salam dah tekan lagi zikir dia. Kamari. Manga tadi. Ayah kan salat agi Pancasila cik. Bar. Ya, begitu. Tapi Nabi tidak. Karena dia tahu hati anak itu lembut. Anak itu jiwanya lembut. Maka dibelai kepalanya. Masya Allah. Penyayang. Nah, kepada istri, jangan ditanya. Rasulullah itu menyebut panggilan istrinya itu dengan panggilan kesayangan, Ibu. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, Masya Allah. Karena Ibunda Aisyah itu pipinya dia putih sehingga terkena cahaya kemerah-merahan. Tapi jangan terlalu jujur loh suami. Wahai iku kuali, bar itu panggilannya. Nyoi tamu stan iduit letu. Itu jujur benar letu ya. Bapak Ibu. Masya Allah. Nah itulah bagaimana Rasulullah itu. Dan Rasulullah itu membangun komunikasi dengan istrinya. Senantiasa bercengkrama. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Begitu lapangnya. Masya Allah. Ya. Dan Rasulullah itu sangat menghargai istrinya. Pernah suatu ketika karena lamanya beliau berdakwah banyak mengurus umat. Malam pulang. Diketuk pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Nggak ada terbuka pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Dan 2 kali nggak ada. Dibuka sorban, digelar di depan pintu. Tidur Rasulullah sambil menyandar. Rupanya sang istri pun sudah menunggu dari tadi. Karena sudah terlalu lama latih takhallo tasandalo di pintu. Dalam sebuah riwayat disebutkan semalam itu Rasulullah tidur hanya batas pintu, punggungnya berdoa-doa. Insyaallah. Ya, Rasulullah menunggu istrinya dan tidak mau membangunkan, biarlah rela tidur di sorbannya. Tiba dia pak lain pada itu bu. Pulang tengah malam diketuk pintu. Boleh pulang wah. Sekali nak buka, 2 kali, 7 berjalan 5 langkah ke belakang,
Maju 10 langkah, tuntang. Ya. Nah, Nabi ketika pagi ya, apakah ada yang bisa kita makan hari ini wahai istriku? Apakah ada yang bisa kita makan hari ini ya Humairah? Tidak ada wahai suamiku, tidak ada baginda Rasulullah. Baiklah, kalau begitu aku puasa. Dipasang niat puasa. Pak lemar itu. Apakah ada orang kali makan kini? Tidak ada. Bagus tidak ada. Kalau bagi peti mah, kalau cukup peti. Nabi tidak ada ya. Berarti dia puasa. Maka disitulah dalil puasa sunnah boleh niatnya di siang hari. Ya. Tak kalau tidak sahur dah dipasang niat. Untuk puasa sunnah. Ya. Nah, begitulah kehidupan Rasulullah. Dan dengan para sahabat dia juga seperti itu. Ketika berkumpul dengan sahabat, yuk Rasulullah kita masak-masak yuk. Makan unta yuk. Kan? Kalau begitu biar aku yang memasak untanya. Kata sahabat yang satu. Kalau begitu biar aku yang memotong untanya. Lalu Rasulullah juga ikut. Kalau begitu biar aku yang mencari kayu bakarnya. Jangan ya Rasulullah, engkau makan aja nanti. Oh jangan, aku juga ingin jerih payahku dengan sama-sama latih kata Rasulullah. Sama-sama berusaha kita untuk bisa masakan ini. Jadi beliau tidak mau berpangku tangan begitu saja. Terus Rasulullah itu sangat penyantun kepada anak yatim. Ya, sangat penyayang. Nah, diberikannya bantuan kepada anak yatim. Dan dia sangat marah kalau ada orang yang menghardik anak yatim. Sehingga ada turun ayat Al-Ma'un ya. Tidak boleh menghardik anak yatim. Dan pernah juga satu ketika Nabi ditagih hutang sama Yahudi. Tapi cara menagihnya berkelebihan. Berkelebihan. Ditariknya selendang Rasulullah. Sampai berbekas merah di leher Rasulullah. Rasulullah itu kan putih. Ditarik kuat-kuat sampai berjejak lehernya. Kebetulan Umar ada di sampingnya. Ya Rasulullah izinkan ku penggal kepalanya. Di Umar ini dia keras tegasnya. Kalaulah Umar ini hidup di akhir zaman, mungkin banyak orang nak bakal paluganya ya. Batu banyak bana maksiat nih. Dia orangnya tegas, ndak. Jangan wahai Umar. Bayarkan hutangku lalu lebihkan kepadanya. Umar masih belum terima oleh. Aku harus lebihan loh. Ndak terima jadi diperlakukan seperti itu Nabi. Ikuti saja kataku, kata Nabi. Pergilah Umar ke Baitul Mal, masih dengan gondok disampaikan. Nih, tangan. Wahai Yahudi laknatullah. Lalu apa kata Yahudi? Aku hanya menguji apakah benar dia Rasulullah. Karena aku mendapatkan kabar akan datang seorang nabi yang akhlaknya begitu mulia, yang ketika ditagih hutang dia akan bersegera membayarnya. Dan aku menyaksikan asyhadu alla ilaha. Akhirnya dia masuk Islam. Karena kelembutan akhlaknya. Ya. Nabi itu Masya Allah. Marah Nabi itu diam. Kalau sudah marah sekali apa? Kalau Allah dan Rasulnya tidak kalian ikuti, lalu siapa lagi? Itulah berang mana Rasulullah itu. Kalaulah sampai itu yang disampaikannya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak kalian ikuti, sialai. Itulah berang Rasulullah. Dan Rasulullah juga terkadang bercanda ibu. Tapi candanya tidak berlebihan dan tidak pula berdusta. Pernah suatu ketika nenek-nenek bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek ada di surga? Nenek-nenek tidak ada di surga. Menangilah nenek-nenek. Kok tidak ada di surga nenek? Doa kakak lapan newa beramal aja. Lalu apa kata Rasulullah? Nenek-nenek tidak ada di surga karena ketika di surga semuanya akan kembali muda. Baru diam nenek tadi. Akan kembali muda. Ya, umurnya sebaya, ya, sama umurnya sadanya. Pernah juga ada seorang istri yang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku begini. Lalu apa kata Rasulullah? Suami ibu yang di matanya itu ada putih-putihnya. Enggak Rasulullah. Suami ibu yang matanya itu putih-putihnya itu kan enggak. Masa yang mata hitam sih sadanya? Begitu candanya Rasulullah.
Atau ya Rasulullah, kita berangkat pakai unta ya. Pakai anak unta aja kata Rasulullah. Loh, kok pakai anak unta Rasulullah? Pakai unta. Iya, unta itu asalnya kan dari anak unta katanya. Tidak mungkin dari anak kambing katanya. Iya. Unta dari anak A. Nah unta. Induknya unta. Makanya anak unta kata Rasulullah. Balu wak keberangkit je anak unta. Leka bisa. Ini ketik baru. Iya, aku kan anak unta aja walaupun lah apa unta kau. Walaupun ibu-ibu unta kau kan anak unta kau. Ndak anak kambing loh. Ndak anak jawi loh. Anak walaupun nyolah kakek kah. Nah, itu. Jadi bercandanya Rasulullah pun seperti itu. Nah, tidak ada berbohong apa adanya. Ya. Terus akhlak Rasulullah itu dia berbicara itu tenang, tapi penuh dengan hikmah dan tidak berlebihan. Nah, itu. Sehingga nyaman mendengarnya, damai mendengarnya. Pernah satu riwayat menyebutkan Nabi ceramah dari siap subuh, selesainya isya sih, berhenti hanya sholat dan makan. Tanpa satupun sahabat yang mengantuk. Berarti apa? Rasulullah punya kemampuan menyampaikan dengan baik. Yang disampaikannya hikmah, menyentuh dari hati, pasti menuju hati. Sangat luar biasa. Masya Allah. Kalau baca rito lawak tentang Nabi Muhammad, tidak akan pernah cukup waktu debu. Ambosnya di rumah ada 7 kitab tentang Rasulullah, Sirah Nabawiyah. Ada Ar-Rasul karangan Said Hawa. Ada Nabi Muhammad SAW karangan Said Ramadan Al-Buti. Ada Al-Wafa karangan Ibnul Al-Jauziyah. Ada Muhammad Sang Yatim. Ada banyak. Ada 7 kitab di rumah ini tentang Nabi Muhammad. Itu pun belum cukup. Masih banyak yang mau diungkap tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bahkan yang luar biasa dalam kitab Al-Wafa disebutkan ciri-ciri Rasulullah. Disampaikan oleh para sahabat, dicatat oleh sahabat yang lain, lalu dibukukan. Pernah Ibu disampaikan, disarahkan bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana bentuknya. Nah, dalam kitab itu disebutkan. Nabi Muhammad itu rambutnya ikal, panjangnya sebahu. Dan selalu tersisir rapi, wangi. Ya, Nabi Muhammad itu wajahnya bulat, bersih, dan bercahaya. Seolah seperti rembulan purnama. Indah wajahnya. Jadi enggak hanya Nabi Yusuf aja yang ganteng. Nabi Muhammad juga. Oh subhanallah. Nabi Muhammad itu janggutnya tebal. Kumisnya tipis. Nah, tebal. Matanya indah bulat. Giginya bersih, putih, rapi. Dan tidak pernah diberi pagar. Nabi Muhammad selama hidup tidak pernah sakit gigi. Tidak pernah sakit gigi. Karena setiap hari dia bersiwak. Nah, harus siwak lah Ustaz. Tidak harus. Sekarang kan sudah ada guna. Ya udah. Kalau ada siwak lebih baik. Karena ada kandungan yang juga bagus di dalam siwak. Bahkan udah ada yang membuat bulu-bulunya itu dari kayu siwak. Ada sekarang. Banyak. Ya, atau ada yang jadikan odolnya yang dari siwak. Tinggal pakai aja lagi sekarang. Bersih. Iya. Dan Rasulullah senantiasa terpancar senyuman. Jadi bertemu saudaranya itu dia tersenyum bahagia. Ya. Dan sesuai pula dengan amanahnya, dengan pesan Rasulullah, senyum itu adalah sedekah. Tapi jangan pas lewat kontak infak, tuh ibu senyum loh. Mangga bu, sedang sedekah. Jangan ibu, ada kontak infak nak bayi silonya beko. Yo kecil Ustaz pengajian batu senyum tu sedekah atu pas lewat kota impak wak baik lah tersenyum wak jangan ndak baik silanya beko balo kan menjalani aktivitas wak ya. Nah, Rasulullah tu tulus senyumnya. Maka ketika tersenyum ke hati karena tulus. Ya. Tulus, ndak buih-buih dah gitu, ndak kencang-kencang kalau ndak. Tulus, lapeh. Sehingga nyaman setiap yang berbicara dengannya. Nyaman. Dan Nabi Muhammad itu menasihati itu dengan hikmah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan perkataan yang baik. Tidak pernah dia menghujat. Tidak pernah Nabi itu menunjuk kesalahan orang lain. Tapi dia memberikan nasihat secara hikmah. Sehingga tidak tersinggung orang mendengar nasihatnya. Nah indah ya. Masya Allah. Terus
Nabi itu berkeluarga itu sangat romantis. Nah, ya. Kadang Rasulullah bertanding lari dengan Ibunda Aisyah, menang Rasulullah, ya. Masya Allah, menang Rasulullah. Kadangkala, enggak, pas pertanding pertama menang Ibunda Aisyah. Pas bertanding berikutnya kalah Ibunda Aisyah sama Rasulullah. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah naik, badannya udah mulai naik tembem sehingga terkejar oleh Rasulullah. Jadi begitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di antara keduanya. Terus bekal berikutnya yang kita tauladani dari Rasulullah itu adalah tubuhnya yang sehat. Nabi itu sehat, jarang sakit. Selama hidupnya sakit cuma 2. Ya, 2 kali saja demam. Pertama ketika menerima wahyu, ya demam beliau. Kedua ketika menjelang ajalnya, kan demam dulu menjelang ajalnya, demam. Hanya itu. Berarti tubuhnya sehat. Nabi suka mengkonsumsi kurma, madu, habatus sauda. Nah, makanya kita sekarang yuk banyak pula konsumsi itu. Ya, itu bagus untuk tubuh. Nabi menganjurkan itu, malahan dalam hadis-hadisnya banyak sebutkan. Kenapa? Itu membentuk imunitas tubuh. Imunitas alami ada di situ. Minum susu ya Rasulullah, susunya susu kambing. Sehingga terjaga, ya. Ya, susu sapi ada. Orang Indonesia minum susu sapi, ya kan? Oh, nak siap tuh. Ya, Masya Allah. Banyak dari segi kesehatan diajarkan kita oleh Rasulullah. Rasulullah itu sehat karena menjaga makan. Perutnya dibagi 3 kalau makan. Dibalah parisa, tidak makasihnya. 1/3 untuk nasi, makanan. 1/3 untuk air. 1/3 untuk bernafas. Dewa kan tidak. Bagian sado untuk makan, tidak ada untuk air leh, untuk minum tidak bisa leh, untuk barangok lah payah, tas sada, sasango, deh tas sada ada makanannya, jaranglah puaso, atu ndak lah panik karajo lambung koma mencerna 1 hari itu, masuk sadonya, kambing guliang, ayam goreng, cancang, babe, masuk sadonya tuh, ya kan, barak karajo, Rasulullah tuh makan tuh yuk bentuk penegak punggung aja. Lah makan lah bisa batanago lah. Nah, tanya Bu Cik, Bu. Makan untuk ide atau ide untuk makan? Hah? Makan tuh untuk ide ya, enggak ide untuk makan dah. Nah, kalau makan untuk ide sekedar penagak tulang punggung atau sampai takongkang adanya. Nah, tadi udah disinggung oleh Ibu tadi. Nyo makan sebelum lapar. Kenapa? Kalau terlampau lita awak makan, di situ ndak terkendali. Bapu puas sekali namuah so. Berhenti sebelum kenyang, sehingga porsi makanan dalam perutnya seimbang. Itu seimbang jadinya. Jadi tidak ada penumpukan gula. Di awak dia tidak seimbang tadi, terjadi penumpukan gula, kolesterol. Itu nama tumbuh di tubuh. Tiba di kolesterol menumpuak tinggi tensi. Tinggi kolesterol menumpuak di sendi-sendi, namanya asam urat. Lah kenal Ibu sama asam urat? Lah pernah kenalan? Ciri-cirinya kalau lah pernah kenalan. Ande ngilu-ngilu pesandian kosadonya. Itunya tuh. Sakit. Nah, gula. Karena penumpukan gula. Ya. Maka Rasulullah tuh dia makan malamnya tidak malam. Ya sore. Supaya nanti tidak ada penumpukan gula di tubuh. Karena kalau makanlah terlalu larut, awak tidak beraktivitas, apalagi umur lah lanjut, umur lah lewat, itu terjadi penumpukan gula di tubuh. Maka makanlah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Terus banyakkan porsi sayur dan buah. Di awak kan tidak seimbangnya Madeko. Nasi itu karbohidrat. Goreng kantang, karbohidratnya baru. Ya kan? Ada siap tuh. Tahu lagi protein nabati. Ya kan? Tahu lagi protein. Nah karbohidrat bagoreng lo ubi, karbohidratnya baru lagi. Kantang, ubi, nyojo baru. Udah kakaknya tuh, sana ibu.
Nah, sehingga tidak seimbang. Terus ketika kita menstabilkan itu lalu bergeraklah. Jadi Rasulullah itu menyuruh kita tidak boleh diam. Beramallah, bergeraklah. Ya, nah, maka tubuh ini akan sehat. Dan bangunnya di pagi hari menjelang subuh itu sangat bagus untuk kesehatan. Bangun di salat tahajud sangat bagus bagi kesehatan, terutama paru-paru. Nah, itu makanya Rasulullah itu sehat, jarang sakit. Nah, jarang sekali sakit. Dan sakit itu disebabkan ya 3 hal. Sakit itu sumbernya dari 3 hal. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Contoh pola hidup, batanggang itu pola hidup tuh. Ya, suka minuman-minuman instan atau bumbu-bumbu instan itu pola hidup, pola makan cik. Nah dari sekian 3 itu yang paling berpengaruh apa? Pola pikir itu yang paling banyak menyebabkan sakit. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir baik, berbaik sangka kepada Allah. Ada sahabat yang melakukan ini. Jadi setiap dia mau tidur, dia maafkan kesalahan orang lain. Dia lupakan kebaikannya. Dia bersihkan hatinya. Sehingga dia masuk surga. Ya. Terakhir. Bu. Saking berbahayanya pola pikir bagi kesehatan. Berang ibu Samini. Depresi tubuh ibu 6 jam. Samini ibu berang yo. Itu 6 jam tubuh kita depresi. Maksud depresi itu Ustaz. Tidak stabil. Tidak seimbang. Padahal namanya 6 jam. Tiba di jantung onjak-onjaknya. Kalau berang tu. Tung tukutak. Tung 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 tukutak. Onjak. Ya. Tidak stabil. Ditahannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadi ketika marah itu kita dianjurkan. Kalau marah sedang berdiri, duduklah. Ya. Setelah duduk, ndak jo reda doh, berwuduklah. Ya. Berwuduk ndak jo reda doh, bau salat. Ya, bau istighfar. Begitu diajarkan ibu cara meredamnya. Jadi ndak mereka doh wak berang ke orang tua. Tagak juga di mukanya. Dia wak lagi sabar. Sabar awaknya. Tapi nya tagaknya di muka wak. Makin mangariti wak dia. Tuh memaafkan kesalahan orang lain. Mana barek bu? Minta maaf atau maafkan? Mana barek? Minta maaf ya. Ego awak main ya. Ya. Maka memaafkan kesalahan orang lain itu juga berat ternyata. Ya. Minta maaf apa lagi? Maka keduanya ada kebaikan. Nah kalau awak lah minta maaf tu tidak dimaafkan loh. Baca cerita itu urusannya dengan Allah. Awak jinyo lah. Mudah-mudahan awak tidak ada seperti itu. Nah, mungkin itu saja kalau kita rantang banyak kemuliaan Rasulullah. Nah, panjang. Maka dari itu kita teladani akidahnya, kita teladani ibadah, kita teladani akhlak, kita teladani bagaimana kesehatan Rasulullah. Itu saja ada pada diri awak. Itulah luar biasa insya-Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita meneladani Rasulullah, dikumpulkan kita bersamanya nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.